belum keluar. 94.9 Good News FM, good news for the family. Yes, back in Indi kembali hadir menyapa Good News Family semua. Udah dari tadi sih di sini ya nemenin Good News Family semua. Dan seperti janji di feed, kita akan ada episode kedua bersama. Sekarang udah Pastor Markus Adijaya sih. Kalau saya tuh enak-enakan kalau panggil nama sama sama Markus Maya. Tapi sekarang udah Pastor. Congratulations sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Apa kabar, Pastor Baik. Markus? Apa kabar? Good news. Apa Iya, kabar Kak Indi? puji Tuhan luar biasa. Senang banget ya selalu kalau apa namanya terhubung dan ngobrol dengan apa namanya worshiper, cie worshiper. Tapi sekarang juga berbagi sermon juga pastinya ya memberkati dengan pengalaman-pengalaman seperti saat ini ya. Kita akan ngobrol bareng dengan kegiatannya apa nih? Markus boleh berbagi lagi. Udah sering denger juga kan suaranya dan sebagainya, tetapi live journey-nya udah pernah yang episode pertama ini, yang episode berikutnya Iya. gitu. Ya, Aktivitasnya halo semuanya, Sobat Good News Family. Good News Good News Family. Family. Good News Family. Kok pakai sobat yes? Ya, Good News Family. Ya, Aha. halo saya Markus. Ya, hari ini kesibukannya saya full timer Mhm, dan juga saya melayani sebagai tim Praise and Worship di mhm, FGF Semarang. Dan puji Tuhan baru awal Maret Tuhan kasih kesempatan mhm, dan Tuhan percayakan sesuatu lagi mhm, untuk sebagai perpanjangan tangannya Tuhan dan Tuhan mhm. pakai lebih lagi demi kemuliaan Dia. Ya itulah Yes. Tuhan percayakan. Ya, ditambahkan lagi. Emang kayak gitu sih sama Hmm, Tuhan begitu ya. Well, by the way kalau Markus nggak asli Semarang ya? Enggak Kak Indi, saya Markus. tuh Mm. lahir di Palembang, besar di Aha. Jakarta, nyasar ke Semarang. Karena ketemu itu apa penolongnya di Semarang juga ya. Iya Tuh betul, kan ketemu ketemu. penolongnya di Semarang juga. Iya, Jadi nyasar deh di Semarang menetap ya, ya. Tanah heeh, pusakanya jadi di Semarang ya berarti ya. betul. Harus Sekarang cinta stay di Semarang. jadi orang Semarang deh. Well, oke itu perkenalan sedikit Gunung Solo ya kalau mungkin pengen kenal dengan Pastor Markus. By the way nih, yang dilewati saat ini termasuk dari cita-cita kecil nggak sih? Cita-cita waktu kecil apa dong? Cita-cita kecil kayaknya jadi pilot kali ya, apa jadi astronot ya dulu ya. Jadi- Sama kayak anak anak kecil pada umumnya. Heeh, heeh. Kenapa Pengen tuh sesuatu ngebayangin jadi pilot sama karena astronot tuh kayaknya kenapa? kayaknya pengen sesuatu yang wah bisa ngelihat bumi, ngelihat antariksa itu kayaknya bagus banget kali ya. Jadi jadi ya seperti anak-anak masa kecil yang Mm, pengen mm. mimpinya Ya besar imajinasinya gitu, kan. imajinasinya besar. Jadi Mhm, kayak pengen sesuatu yang luar biasa gitu lah. Jadi mhm. nggak pernah ada kepikiran buat buat sampai di saat ini tuh nggak pernah ada kepikiran, Nggak pernah ya. nggak pernah. Really, really Nah, keren ya. benar-benar luar Tuhan biasa yang tuh. keren ya. Tuhan yang keren. Memang apa plan-nya tuh nggak pernah diduga dan kayaknya tiba-tiba sudah di sini. Sebenarnya bukan tiba-tiba juga journey-nya kita juga ada. Cuman Journey-nya panjang. kalau throwback itu kok bisa sih gitu ya. Nah ini Benar. nih yang kita mau dengar dari Pastor Markus ya. Jadi Ya. dalam perjalanan hidup gimana sih kapan menyadari bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak cuman selama ini mungkin kan kalau di gereja cuman incas aja ya. Jadi Mm-mm. kayak enggak apa namanya enggak jadi full time atau ya sepenuh waktu kalau orang bilang ya. Enggak Mm-mm. sekedar keterlibatan di gereja tetapi sebuah calling untuk serius atau untuk berjalan bersama Tuhan. Meskipun semuanya punya panggilan itu ya, semua yang dipercaya, yang dipanggil Tuhan untuk percaya dia pasti akan dipanggil untuk berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, gimana sih proses untuk dengar? Pernah dengar apa? Ada dengar panggilan Tuhan atau konfirmasi atau bisa memahami bahwa Tuhan itu memanggil
Pastor Markus untuk terlibat dalam pelayanan dan ya as a full timer gitu. Eh, Kalau bisa dibilang perjalanan saya sampai di titik ini itu semua karena anugerah Tuhan ya. Mhm. Mhm. Saya share sedikit. Yes. Ih, hidup saya tuh bandel banget. Mhm. Oke. Bandel banget 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 lah Mhm. pokoknya. Mhm. Makanya sampai ada statement dari salah bercandaan sih bercandaan Ya. Mhm. sama teman-teman dia bilang makanya hidup jangan bandel-bandel ntar jadi pendeta loh katanya. Iya, 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 iya. Iya, beberapa kali sering denger kayak gitu tuh. Benar, benar, benar. Right, right, right. Heeh, heeh. Iya, iya. Oke. Terus Terus? kalau kalau journey sama Tuhan, Mhm. saya tuh nggak pernah berpikir bahkan sampai kebayang gitu loh, sampai Mhm. ada di titik ini gitu bisa Aha. ngelayanin Tuhan. Karena bagi saya itu hidup buat ngurusin diri sendiri aja susah gitu loh, apalagi buat ngurusin orang lain. Mhm. Terus melayani pekerjaan Tuhan tuh nggak pernah sedikit pun Right. terpanggil dan ada kebayang Mhm. ya. Tapi ada satu titik di dalam hidup saya mulai ngerasa eh, ternyata Tuhan tuh luar biasa kasih kesempatan buat saya hidup. Mhm. Dan lewat perjalanan itu juga mulai kayaknya tahun 2018. Setelah setelah saya bandel, terus saya direhabilitasi, terus mulai mengenal Tuhan, mulai melayani Tuhan. Terus 2018 pas saya lagi WL, saya Mhm. ingat banget. Saya ingat banget waktu saya WL terus yang khotbah Ko Jos, Pastor Jos. Mhm. Pastor Mhm. Jos terus setelah selesai sermon, biasa kan ada lagu kan? Ada lagu Mhm. setelah sermon. Terus abis pas lagu itu selesai, dia tuh tiba-tiba nyamperin saya di atas Nah, panggung, doain, doain oke. saya. Itu konfirmasi yang pertama. Mhm. Terus yang kedua itu ada pas eh, Pastor Dave Rustanto. Mhm. Pastor Dave Rustanto saat lagi conference, pas lari pagi saya lari pagi Mhm. coba lari pagi lah keliling di Pascal 23 itu di Bandung. Mhm. Eh, terus tiba-tiba ketemu Pastor Dave, terus dia doain saya. Untung kelilingnya cuma 1 kali. Takutnya kalau 7 kali kan malah runtuh gedungnya Roboh. nih. Apalagi yang ngelilingin penyembah kan ya. Kayak di Jericho dong. Iya, 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 makanya iya. makanya takut mallnya runtuh. Untung cuma Iya. 1 kali sih. Nah, 1 kali terus Pastor Dave tuh dalam keliling itu lumayan panjang dia sambil Aha. doain saya. Nah, dan doain itu bahwa saya akan Tuhan pakai saya aminin aminin sampai ke yang ketiga yang terakhir Aha. itu terkonfirmasi lagi pas revival night di bulan bulan Agustus atau bulan Oktober. Pokoknya tahun kemarin Mhm. 2025 itu di Ya. Jakarta. Mhm. Nah, pas lagi ada doa syafaat, tiba-tiba saya itu di pinggir panggung lah, di pinggir panggung Mhm. terus eh, Billy Simpson tiba-tiba nyamperin dari panggung, Mhm. nyamperin saya dan mendoakan hal yang nggak pernah dia sampaikan dia bilang setelahnya dia Aha. sampaikan Aha. Tuhan akan pakai kamu, Tuhan akan perlengkapi kamu, bla 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 bla. Cuma saya bilang kok kayak sampai 3 kali gitu loh. Mhm. Sampai di tahap satu. Nah itu sampai 3 kali tuh. Mhm. Dan saya masih terkonfirmasi, saya merasa ini udah pasti dari Tuhan, udah pasti dari Tuhan, udah pasti dari Tuhan. Mhm. Sampai satu titik Pastor Budi panggil saya di bulan November, saya dan istri. Aha. Dimana Markus, kami eh, ingin ingin kamu step up lagi untuk Mhm. jadi bagian dari tim pastoral. eh Ya saya nggak pernah nyangka Mhm. karena saya sadar betul saya itu siapa dulu Aha. dan saya nggak pernah merasa bahwa saya bisa. Saya nggak pernah ngerasa bahwa saya mampu. Tapi kalau saya percaya kalau Tuhan panggil, berarti Tuhan tahu dan Tuhan pelengkapi. Mhm.
dan Tuhan mampukan. Nah, di saat itu, oke lah Tuhan, saya nurut, saya nggak mau bersikukuh dengan apa yang saya mau, biar Tuhan yang mau. Ya, apa yang jadi Tuhan yang mau dalam hidup saya. Mhm. Nah, itu yang Mhm. kapan saya nyadarin, ya setelah terkonfirmasi, setelah Beberapa sekian kali. kali, agak bebal sih memang. Dan, tapi ya, tapi Mhm. ya itulah, Tuhan itu terus ngingetin dan ngingetin. Yes. Wow. Oke. Em, Awal-awal nih, Nah, Pastor Markus, waktu, well mungkin bisa sebelum ini atau sesudah ini ya, bisa hmm, diceritain mungkin waktu pertama kali ngerespon panggilan itu, eh, apa yang lebih banyak dirasain? Excited atau malah bingung dan penuh tanda tanya, atau ada momen sulit atau mungkin tantangan lah ya yang bisa membuat Pastor Markus itu agak eh, ragu gitu. Ada nggak sih? Atau gimana mengatasinya? Atau misalnya nggak, boleh di-sharingkan. Apa pasti, pertama kali? Ada. Oke. Boleh pasti, dibagikan. Nah, pasti, mm-mm. pasti satu sisi lebih banyak bingungnya sih, bukan Aha. daripada excited. Oke, well. Terus saya bilang sama Tuhan, apakah saya mampu ya Tuhan? Mhm, Apakah saya layak gitu loh? mhm. Ya, Karena saya tahu dari mana saya berasal gitu loh. Saya nggak pernah nyangka kalau Tuhan percayakan sesuatu yang lebih itu, apakah saya mampu gitu loh. yes. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia kan eh, takut, mungkin introvert, mungkin Mhm, ragu, mungkin mhm. khawatir, yakin nggak nih Tuhan benar nggak sih? Makanya sampai Tuhan eh, kasih kasih konfirmasi sampai tiga Aha. kali itu, Mhm, dan membuat itu saya yakin itu dari Tuhan. Nah, awal-awalnya udah pasti saya ngerasa bingung dan mhm, merasa nggak layak gitu mhm. loh. Mungkin ragu-ragu. Menghadapinya gimana tuh? Mungkin Mas Markus bisa bagikan gimana menghadapi rasa ragu atau boleh dibilang memproses ragu itu sehingga back to fix and firm gitu kan? Kayak gitu menghadapinya gimana, atau mungkin God speak up personally lewat firman Tuhan, atau kalau tadi konfirmasi kan untuk firm di Heeh, callingnya nih kayak gitu ya. heeh, Kalau memproses kan setelah oke 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 dan yes gitu ya. Feel mm-mm. yes nih. Tapi setelah memutuskan itu kok kok masih what I should do misalnya. Nah, itu memprosesnya gimana tuh? Mungkin bisa di-sharingkan. Proses dari saya pribadi, Mm-mm. eh, saya sadari betul. Pertama, Mm. saya sadari betul saya itu siapa, Mhm. dan saya sadari betul Tuhan itu siapa. Nah, Mhm. lewat waktu sebelum petabisan itu, eh, saya bilang, Tuhan, aku serahkan semuanya sama Tuhan, dan dan saya nggak bisa kalau saya di luar Tuhan. Tolong Tuhan yang lead saya, take lead, Mhm. Tuhan yang mampukan. Nah, respon saya waktu saat itu terjadi, saya cuma bilang, bukan saya yang makin besar, tapi Tuhan yang makin besar. Yes. Itu yang saya sadarin betul. Semakin Mhm. saya Tuhan bawa, Tuhan percayakan lebih lagi, biar saya semakin kecil, bukan saya semakin besar, biar Tuhan Yes. yang makin besar dalam hidup saya. Nah itu, Ya. lebih ke situ sih kayaknya kain. Mhm. Ya, tapi memang rupanya itu keputusan terbaik dan memang itu masuk ke apa ya, destinnya Tuhan ya, tujuan Tuhan kan Iya, memang begitu ya. Kita mm-mm. jadi semakin serupa dengan Tuhan, jadi less for me and more of you kan kayak gitu tuh. Yes, Jadi yes. apa core-nya kita tuh memang memang yang bikin ras itu kali ya kadang. Heeh. ketika ketika kita kembali back to flash, kita balik lagi ke ego kita tuh burn out lagi, gimana 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 itu memang kadang juga kita dibingungkan oleh keinginan kita sendiri gitu ya. Heeh, betul. Well, aduh menarik, jadi tetap baliknya ke sana sih, artinya Baliknya ke sudah sana. nemu-nemu core-nya bahwa memang tujuan kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus.
Iya. Well, and finally, setelah memutuskan untuk bilang yes pada callingnya Tuhan, ada hal yang berat yang harus dilepas nggak? Kalau nggak, mungkin apa hal apa yang bisa disaringkan gitu? Saya percaya bahwa setiap panggilan itu punya harga. Yes. Dibayar. Pastor Budi bilang sama saya, ya Mhm, setiap ini saat saat Tuhan percayakan sesuatu, mhm. berarti ada healthy pressure yang Tuhan taruh buat Ya, hidup kita, ya kan? yes. Terus saya dapat dari adiknya juga, dari adiknya Pastor Budi, terus dia bilang, Mhm, ah, lebih ke challenge lagi kayaknya. mhm, Tuhan lagi taruh kamu challenge. mhm. Kamu siap nggak hadapin challenge tersebut? Kalau kamu bilang siap, ya Tuhan mampukan gitu loh. Ya. Jadi intinya saat kita mau, saat saya bilang iya, itu berat banget karena saya ngerasa eh, itu harus ngelawan diri saya sendiri gitu loh, Mhm, mhm. ya kan? Yes. Ngelewatin zona nyaman itu nggak enak banget. Mhm, Tapi Tuhan nggak mau kita berada di zona nyaman karena di mhm. zona nyaman itu nggak ada pertumbuhan, Ya, betul. bener kan? Mhm, Jadi setuju. jadi harus mulai melangkah, berani untuk keluar dari zona tersebut, Mhm, dan kita bertumbuh supaya Kristus itu semakin kuat, semakin nyata, semakin dirasakan lewat hidup saya dan sobat Good News Family. good news family. Betul, gitu sih. Yang paling Oke. nantang itu Mhm, mhm. mempercayakan, Iya, mempercayakan masa depan saya. keberanian ya, keberanian. Butuh Benar, keberanian. Mhm. butuh keberanian mempercayakan hal tersebut. Kedepannya saya nggak tahu Tuhan, saya serahin semua sama Tuhan. Kayak udahlah, percaya dan berserah gitu loh sama Tuhan. Nah, Yes. karena kan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat hidup saya. Mhm. Ya, Ya. ketika ketika saya bilang iya sama Tuhan, sebenarnya itu kayak kita berkata, Tuhan, ini hidup saya, ini bukan lagi tentang saya, tapi semuanya ini tentang Engkau. Mhm. Yes. Tapi benar sih kayaknya Mas Markus kalau kita Tuhan itu juga tidak akan melakukan apapun tanpa kita karena memang Tuhan juga butuh kita kan di Ya, dunia ini jadi mitra ya, kerjanya dan jadi rekan kerjanya. ya. Jadi kalau kita nggak iya ya Tuhan nggak mau lakuin gitu kan. Ini Nah, bumi kamu yang ada di bumi dan memang dia berkuasa di bumi dan di surga tapi dia juga membutuhkan kita gitu ya. Dia mm-mm. menciptakan kita dengan segala hikmat dan dengan segala kepandaian itu juga hikmat yang dia beri tapi kalau kita nggak bilang iya ya apa yang Iya, bisa Tuhan buat kan? Bener kan? bener. Artinya kita Ya tetap kan ada Tuhan di cari orang ruangnya lain dia. gitu loh Yes, maksudnya. betul. Kalau Iya, kita nggak bilang iya, artinya kita tetap di luar kehendaknya. Ini heeh. menarik sih, soalnya hal-hal basic yang kadang kita lupakan ya. Kalau kita untuk calling Tuhan itu kebutuhannya ya cuman bilang iya aja, Yes. ternyata sehingga menyadari bahwa memang Dia yang berkuasa. Kalau kita bilang tidak, ya nggak apa-apa juga. Mm-mm. Ya, Mm. God give us free will juga untuk memilih, Yep. tetapi kayaknya lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada kita Heeh. Yang jatuh ke saya tangan. hadapi, yang Yes. saya alamin itu Hmm. kalau semakin kita menunda untuk say yes, Ya, ya, ya berarti waktu kita akan semakin terbuang, ya. ya kan? Oke. Ya Yes, yes, manusia setuju. tuh ya hidupnya ada dari awal A sampai sampai akhir gitu kan. Ya, Maksudnya sampai betul. ini tuh kita mau sampai kapan gitu lah maksudnya. Mm-mm, Kita emang mm. ngerti akhir kita kapan enggak kan? Nah, Makanya right, right. saat kita Tuhan panggil, itu udah terkonfirmasi itu dari Tuhan, just say yes gitu loh. Oke Tuhan, oke Tuhan, karena kita nggak tahu, dan kita kalau misalkan kita menunda, nah waktu itu akan terus terbuang, waktu itu akan terus terbuang, dan yang rugi siapa, ya kita sendiri juga maksudnya. Ya, ya, setuju. Jadi Ya, ketika kita bilang tidak, artinya kita sudah membuang banyak waktu. Karena kita betul, dalam dalam bilang tidak itu kita nggak ngerti kayaknya punya planning banyak ya. Cuman iya planning itu dalam kehendak Tuhan nggak itu loh. Yang benar banget. membahayakan kan itu.
kita sedang mengerjakan banyak hal, tetapi itu dalam core-nya Tuhan nggak itu Gun Iya, Soli. Kalau itu tidak terhubung pada kekekalan, aduh, ngomong gini aja rasanya kayak sengkring gitu. Kayak takut kadang kita sudah iya, kayak yakin gitu ya jalan bareng Tuhan, kadang juga aku masih kayak mauku sendiri gak sih, itu tuh aduh, heeh, feel so guilty gitu ya. Tapi heeh, bersyukur kalau setiap saat kita boleh sadar ya itu juga anugerah ya, ketika hmm, kita bisa mengaku hmm, Tuhan adalah segalanya itu juga karunia juga kan. hmm, betul. Wow, oke. Ya, Ini beneran loh hal-hal yang kayaknya so simple, tetapi kalau kita tidak berani meyakinkan diri, tidak memiliki keberanian untuk say yes ya, nggak bisa. ya. Karena kalau arti panggilan buat Pastor Markus apa sih? Artinya begini, kalau kita dipanggil nih, yang dilakuin apa gitu? Kalau menurut Pastor Markus apa aja? Kalau kita Justice. dipanggil, Mm-mm. berarti kita siap dibentuk, Siap dibentuk ya, siap taat juga ya. siap taat, Mm-mm. Mm-mm. siap dibentuk. Berarti Mhm. kan di situ ada kerendahan hati. Saat Yes. kita dipanggil, bukan plannya kita. Saat Mhm. kita dipanggil, berarti plannya yang manggil. Ya nggak? Ya, right. Yes, yes, Ya yes. itu sih. Itu Mhm. yang perlu perlu disadari betul. Karena kita nih di, hidup di dunia, kita cuma steward kan. Yep, Kita right. yang dikasih dititipin talenta, kita dikasih segala sesuatunya, dititipkan supaya kita bisa kelola dengan baik. Terus kemuliaannya buat siapa? Bukan buat kita, Ya, kemuliaannya buat Tuhan. Nah, itu saat kita dipanggil, harus sadari betul dari awal sampai akhir. Panggilan kita mungkin sampai Tuhan panggil kita beneran, ya. selesai tugas Mhm. kita di bumi. Sadari betul bahwa ya kita ini cuma steward. Steward. Ya, ya ownernya ya hanya Tuhan. Mhm. Aduh, kalau ngomongin kayak gini tuh melt banget ya. Iya. Emang tapi seindah itu sih panggilan Tuhan. Mungkin ah buat kita memang nyaman. Apalagi kalau ngomongin pembentukan ya, Pastor Markus ya. Iya. Pembentukan dan ketaatan itu memang benar-benar really butuh kerendahan hati ya. Bukan berarti harus seperti apa, tetapi kerendahan hati untuk mau dibentuk. Betul. Well, nah dari banyaknya peristiwa selama menghidupi panggilan Tuhan nih, eh, atau pelayanan lah ya. At first kan mungkin belum as a pastor ya di praise and worship dan sebagainya, tentang ada pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang unforgettable yang menjadi ingatan baik buat Pastor Markus Kak. Sampai at first and now this. Saya nggak pernah lupa waktu saya selalu belajar bahwa gini loh, cinta mula-mula itu penting. Yes. Cinta mula-mula itu saat saya pertama kali kenal Tuhan. Hmm. Saya saya cerita sedikit karena saya Mhm. latar belakangnya bandel tadi saya udah bilang. Mhm. Kalau nggak Tuhan bawa di satu tempat itu di rehabilitasi tersebut, mungkin saya udah nggak ada kali di dunia ini. Ya, Udah, correct. udah, Markus kamu, aduh, udah kacau banget daripada kamu menuhin bumi, mendingan pulang ya. Karena Mhm. banyak teman-teman saya, rekan-rekan sejawat ya, rekan-rekan Mhm. sejawat itu udah Satu udah nggak letting. satu letting, satu letting itu udah nggak ada di dunia, Mhm. udah selesai. Nah, Mhm. tapi saat saya masuk di rehabilitasi tersebut, satu ayat yang saya selalu ingat dan Mhm. menjadi menjadi awal titik balik kehidupan saya, pertobatan saya itu 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, bahkan timbul Mhm. dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mhm. Di satu titik itu saya ngerasa titik saya bukan paling rendah lagi. Saya mungkin bukan titik nol, bahkan Mhm. minus kali ya. Itu udah sampai hopeless. Yang menurut orang itu udah nggak mungkin. Bagi saya aja nggak mungkin, apalagi bagi orang gitu maksudnya. Mhm. Tapi disitulah Tuhan baik buat saya. Tuhan baik. Cara-caranya tuh di luar nalar. Mhm. Kalau ngelihat dari hal yang pernah saya alamin, Mhm. itu cinta mula-mula saya sama Tuhan di situ.
Yes. Saya sembuh, saya pulih, dan terus berusaha untuk berjalan dalam rencananya Tuhan. Yeah. Yang dengan cara-caranya yang tadi itu, cara-cara di luar nalar manusia. Mhm. Jadi kalau saya bilang, kebaikan Tuhan nggak selalu dalam bentuk yang saya mau harapkan. Saya Mm. harapkan. Yeah. Tapi kebaikan Tuhan tuh selalu datang sama bentuk yang kita butuhkan. Yes. Ya, Oke. terus Mhm. masa-masa di mana Tuhan buka jalan, kayak Mhm. saya tuh ngerasa seperti saya berada sebagai anak panah di tangan pahlawan. Dan pahlawan itu Tuhan sendiri. Mhm. Kadang Tuhan tarik hidup saya mundur gitu loh. Mundur semundur-mundurnya, Mhm. minus seminus-minusnya. Terus Mhm. orang ngelihat nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Terus Tuhan lepaskan tiba-tiba dan tuh kayak ada fast fast forward gitu loh. Mhm. Zzz, gitu. Yeah. Yeah. Oh. Tapi yang paling penting Mhm. saat saya ngalamin hal-hal tersebut, Tuhan tuh lagi bentuk apa sih? Tuhan lagi bentuk hati saya. Yeah. Tuhan lagi bentuk karakter saya. Tuhan lagi proses supaya saya memiliki bejana yang benar gitu loh di hadapan. Yes. Mhm. Dan saya nggak pernah ngelihat bahwa Tuhan pernah terlambat. Selalu mepet waktunya. Bahkan, ya kan? Mhm. Bahkan tek tek kapan itu? Kapan? Tapi Tuhan nggak pernah terlambat. Yeah. Dan sering kali saya nyadarin eh, bahwa Tuhan tuh selalu on time, Yeah. in His time, bukan Interesting. in our time. Yes. Gitu guys. Keren itu. Ya, kalau kita tetap meletakkan harapan itu ke Tuhan gitu ya, Pak Markus ya. Jadi kita kayak nggak sibuk dengan sibuk sendiri gitu kan. Karena rata-rata kan kita begitu. Ada hal yang tiba-tiba gitu kan, beberapa detik gitu pasti ada bingungnya gitu ya. Tapi sekarang untuk memproses hal-hal yang seketika nih, ini boleh kayak apa semacam life hack. Ada seketika yang kadang itu memacu ketakutan, kekhawatiran, apa, what is it, anxiety atau apapun itu. Sekarang prosesnya lebih ke detik ya, nggak hari, Hmm, nggak jam, nggak hari ya, ya nggak iya, sih? Bener langsung ya? tiba-tiba berubah gitu Mm-mm. pikiran kita. Tapi memprosesnya cukup lama nggak? Masih tetap butuh berhari, jam, atau sudah beberapa detik aja kayak Tuhan kembali membangkitkan iman dan mendorong rasa-rasa yang kayak nggak penting itu keluar. eh Kadang masih sampai malam juga sih, kadang sampai Oke. malam. Terus ya saya masih manusia, saya bilang, Tuhan, eh, saya tuh mikirin ini, Mm-mm, mikirin mm-mm, ini. Tapi saya udah melakukan ini mhm, sepanjang hari mhm. ini. Nah, saya serahkan semua yang saya lakukan, biar saya percaya Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Saya udah lakuin. Jadi intinya, ini saya udah lakukan yang terbaik. Apa yang saya Mhm, bisa lakukan hari ini Tuhan. Sisanya mhm. saya serahin sama Tuhan. Dan Yes. itu biasanya saya serahin pada malam hari sebelum saya Mhm. tidur. Yeah. Supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Saya tuh orang yang suka tidur. Tos, aduh nggak bisa beraktivitas di atas, di dekat Iya, selimut bisa ngantuk sa- gitu ya. Mm, sampai sampai anak-anak Praise sampai di mm, Jakarta udah pada tahu lah. Markus mau tidurnya jam 9. Dia ada jam boboknya udah udah lewat jam bobok udah konslet dia. Kena jam malam ya. Ah. Oke, terus, mm-mm, Jadi saya tuh kepengen kalau sebelum saya tidur saya serahin semuanya sama Tuhan. mm-mm, Kalau nggak saya pasti nggak akan bisa tidur dengan nyenyak gitu loh. mhm, Masih ada anxiety, masih ada mm-mm. kepikiran segala macam. Berarti kan mikirin segala sesuatunya Iya, dengan mengandalkan cuman berbaring tapi pikirannya nggak tidur kan? Mm-mm, betul. ya, Nah, jadi saya selalu sebelum malam itu saya bilang, Tuhan, ya sebelum tidur saya bilang, Tuhan, saya udah lakukan bagian saya yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sisanya saya serahin sama Tuhan ya. Makasih Tuhan, saya mau bobo. Thank you. mhm, Udah simple ya, sih. mm-mm, mm-mm.
Tapi lebih banyak memang apa menyampaikan apa yang banyak hal lah ya, yang mungkin kadang juga kayak tidak terucapkan juga kepada Tuhan kan ya. Hmm, Jadi nggak banyak ada temen sharing gitu juga ada juga ya. Atau ada, tetap aja tetap ada ya. ada juga dari Mm-mm, teman-teman sharing. mm-mm, mm-mm, Banyak belajar lah saya, banyak belajar dari mm-mm, komunitas, mm-mm, dari orang-orang yang sharing sama saya. Terus mm-mm. saya menyadari bahwa ya struggle orang tuh beda-beda. Yes. Dan kalau selama kita ngelihat sama yang lebih atas terus, kita nggak akan Mhm, pernah bisa bersyukur, ya nggak Kak? mhm. Ya, betul. Tapi saat kita ngelihat, oh ternyata Tuhan bawa hidup saya sampai saat ini, udah selayaknya saya sangat bersyukur. Right. Dan masih banyak orang-orang yang berada di, maaf, posisinya mungkin nggak seperti apa yang kita saat ini gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Tapi mereka bisa bersyukur. Kenapa saya enggak? Yes. Saat kita ngelihat, Mm. saat kita bersyukur, berarti kita ngakuin bahwa, loh, hidup saya dipelihara sama Tuhan. Yes, got it. Ya, tapi memang balik berarti memang paling asik dan menarik itu adalah kita memperhatikan track kita aja ya. Iya, Iya nggak sih? Track kita saya, saya, yang saya, disediain saya, Tuhan. Mm-mm. Oke. saya pernah ada statement dari kakak, saya kakak rohani, kakak, Mm-mm. Oke. ya dia bilang gini, jangan pernah bandingin race kita sama race orang lain, Yes. karena mungkin serupa tapi berbeda, karena Mhm. Betul. calling orang sama calling kita itu berbeda. Mhm. Perjalanan kita sama perjalanan orang itu berbeda sama Tuhan, Yeah. dengan Tuhan. Ya kan? Yes. Jadi jangan pernah bandingin itu, tapi bandingin hidup kita sama hidup kita sebelumnya. Yeah. Apakah kita berprogres? Apakah kita berproses? Mhm. Tapi saat kita melihat bandingin kita, hidup kita sama kita yang dulu, kita melihat, Mhm. wah, Tuhan bawa saya sampai sejauh ini. Dan Yeah. itu semua karena Tuhan yang mampukan, bukan karena buat dan gagah saya. Nah, itu membuat membuat saya tuh belajar gitu. Mhm. Kadang kadang kita selalu bandingin hidup kita sama orang lain kan. Ya, itu Kita yang hobinya kita itu, hobinya manusia. Ada aja godaan untuk itu kan? Ya, 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 right. Mhm. tapi semakin bertambahnya usia kali ya, nggak Mhm. apa-apa. Bertambahnya usia. Tapi juga eh, bisa juga ketajaman berpikir, cie. Hikmah Iya dari sih. Tuhan juga. Seiring bertambahnya dan pengalaman, saat saya sadarin, iya ya, ngapain bandingin hidup kita sama Ya, orang lain. right. Race kita tuh beda. Walaupun serupa, serupa tapi sebenarnya nggak sama. Gitu, serupa Betul tapi tak sama sekali. ya. Yes, setuju banget. Serupa, serupa aja, tapi nggak Nah, sama persis. nggak Kayaknya sama. emang itulah keunikan callingnya dari Tuhan ya. Kayaknya Benar. kita sama loh, sama Mm-mm. tapi beda sih. Tapi Purpose-nya beda, tuh bener-bener master banget. beda, beda, beda. Wow, Jalannya ya, Tuhan tuh luar biasa buat setiap pribadi dan genuine gitu loh. genuine, right? Karena kalau kita tergoda untuk membandingkan atau banyak situasi ketemu siapa-siapa, eh akan mengacaukan kita. Coba kita balik Heeh. lagi ke race kan? Hah? Ya. Nah, itu tuh kan tenang lagi. Dan cuman memang sekali lagi kita yang suka kayak cari perkara sendiri. Mata kita ini yang cari perkara. Iya, Ya nggak emosi sih? Ya, kita ya kan. ya. Bener, mata kita tuh suka cari perkara liatin orang lain gitu ya. Aha, Tapi aha. kalau kita balik lagi ke race, how great is our God, itu aja yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau ketika kita lihat race lagi juga kadang gini, duh kok gini ya, akan diolah lagi tuh. Lihatnya Hmm, kemana? Harus link ke kekekalan. Itu yang paling iya, keren. iya. Kalau kita ngelink ke sana tuh, aduh, awasannya ngelink ke sana tuh, pokoknya asik lah. Aduh, Hmm. seneng. Well, Ya, ya. Pastor Markus, kalau definisi kebaikan Tuhan menurut Pastor Markus apa sih? Ada kayak increase nggak sih sejak awal dulu dari cinta mula-mulanya sampai dengan saat ini? Ada hal baru yang mungkin merubah definisi kebaikan Tuhan atau tetap sih dia tetap Tuhan yang menyelamatkan atau gimana? Kebaikan Tuhan, kita manusia, menurut saya, kita manusia tuh seringkali
melihat kebaikan Tuhan tuh segala sesuatunya enak, Ya. ya kan? Segala Mm, mm, sesuatunya tuh mudah dan segala sesuatunya tuh sesuai dengan apa yang kita mau. mm, Nah, menurut saya kebaikan Tuhan tuh nggak selalu berarti hidup kita tuh selalu mudah. Tapi kebaikan Tuhan itu berarti Tuhan tuh setia dalam segala proses yang saya hadapi. Dan mm, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan mm, yang memberikan damai sejahtera, itu kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita saat saya menjalani, Tuhan memberikan saya insight, Tuhan memberikan saya pengertian, itu mm, kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur mm, dengan hidup saya sampai saat ini, dengan keluarga, saya punya istri dan dua Yes. anak yang luar biasa. Terus itu saya menyadari betul bahwa kebaikan Tuhan itu Tuhan Allah yang setia Yes. dan mencukupkan segala sesuatu Mm, menurut apa yang kekayaan dan kemuliaan Dia. yes. Saat saya ngandelin Tuhan, Tuhan tuh makanya di firman-Nya bilang saat kau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan Mm, kepadamu ya kan. mm, Hidup saya selama ini penuh struggle nggak? Penuh, banyak ya. sekali masalah yang dihadapi. Pasti ya selama manusia Mm. saat kita gimana, kapan sih nggak ada masalah ya? Mungkin saat nanti, satu saat nanti. Tapi saat Pas ini nggak bisa buka mata dan masih nafas nggak ya. bisa buka mata. Tapi saat kita masih bisa buka mata, pasti akan ada masalah, masih akan ada proses. Tapi percayalah Tuhan Allah yang setia. Yes. Bahkan di musim yang sulit, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memimpin dan Tuhan tetap pelihara hidup Ya. saya. Pernah ada teman saya, Mm, salah satu rekan bilang, ya saking khawatirnya nanti mm, kalau dia harus berhenti ini tempat perusahaannya, tempat ininya berhenti, terus dia harus kayak gimana? mm, Dia bilang, kok saya semenjak dari waktu itu sampai saat ini, toh hidup saya baik-baik saja. Walaupun eh, kondisi waktu saya keluar dari tempat tersebut, saya nggak ngelihat kondisi keuangan saya ada cukup gitu loh. mm, Bahkan tabungan aja nggak ada. Tapi sampai saat ini Tuhan pelihara, yes. Tuhan sertai, Mm, dan Tuhan mampukan. Bukan karena saya bisa, karena saya tahu saya nggak punya gitu loh. mm, Semua punya Tuhan. ya, ya. Dan saya nggak ngerti betul, saya nggak mampu. Jadi saya percaya dalam segala hal yang kita hadapin hari-hari ini, definisi kebaikan Tuhan adalah Tuhan Allah yang setia. Dia gembala yang baik. Ya. Dia gembala yang baik. Dia setia dan gembala yang baik. Ya, dia akan menjadi seperti yang kita yakini gitu ya. Yap. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai apa sih gitu ya. Segalanya ya dia benar-benar jadi segalanya gitu. Kadang Hmm. kita mengucapkan ini hanya sekedar tahu dan lewat ya. Tetapi Yap. memang sangat nikmat ketika kita ngelewatin meskipun juga Benar. nggak tahu deh rasanya tuh nano-nano gitu Ah, ya, Pastor Markus ah. ya. Kita yang Karena pernah ada di sana atau nggak bilang pernah, sampai saat ini ada di sana akan tahu rasanya seperti apa. Keindahannya, kenikmatannya gitu ya, iya, iya, iya. Pastor Markus ya. Seperti Benar. itu, memang benar sih. Jadi ketika kita percaya dia adalah Tuhan yang segalanya ya Nah, sudah kita percaya gitu. Bukan berarti we do nothing ya. Kita tetap yes. melakukan ketaatan, kita Yes. tetap melakukan Betul. part kita, the Betul. best part gitu ya. Tapi ya tetap percaya dengan hati yang percaya. Karena Ya. memang hanya percaya yang betul. Kadang seperti itu sih Pak Samar. Ketika kita tuh membesarkan takut dan rasa percaya kan iman kita jadi tergeser ya, Ya. terdorong keluar dan yang memenuhi ya takut itu. Tapi ketika dihardik yang muncul iman lagi, wah itu, Hmm. aduh, well, well, well. Tuhan baik. Yes, dan baik itu yang harus diucapkan terus. Betul. Pastor Markus ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu dinaikkan kepada Tuhan sejak awal hingga saat ini? Apalagi as a worshiper gitu ya. Apa yang selalu spesifik yang
diharapkan yang dinaikkan ke Tuhan setiap kali datang dan setiap kali menjumpai dia anytime lah ya Ya, atau ya, ya. ada Dan tadi saya udah sampein Kak, Kak di Yuli awal ya. juga di awal Mm, saya selalu selain saya serahin pada malam hari ya. mm, Malam mm, hari saya serahin, saya udah lakukan ini. Dan mm, doa yang selalu saya sampaikan sama Tuhan, Tuhan bentuk hati saya. Kenapa? Dan ingatkan bahwa saya itu cuma pengelola, saya mm. bukan pemilik. Miliki, Yes. biar saya tetap miliki hati yang benar, Mhm. miliki hati yang mudah dibentuk, Yes. miliki hati yang tulus sama Ya, Tuhan. ya. Supaya saya nggak melenceng ke kanan ke kiri. Mhm. Itu yang selalu saya doain. Ya. Yang menjadi doa setiap saat sebelum saya melakukan sesuatu, saat saya melayani, saat Mhm. saya melakukan sesuatu apapun Ya. buat Tuhan, ajar saya punya motivasi yang benar. Ya, Mhm. itu. Cuma, cuma itu. Yes. Ya, supaya kita didapati seperti yang Tuhan mau gitu ya, Pastor Markus ya. Iya. Tulus, baik ya seperti yang hatinya Tuhan lah ya. Mm-mm. Karena memang Tuhan satu-satunya teladan yang Bapa berikan buat kita ya. Ya, Oke. Well, em, pesan semangat nih pesan buat semangat. Semangat, pesan semangat, semangat. semangat buat Gitu. pendengar semangat semangat buat pendengar yang mungkin memang kadang masih bingung untuk apa namanya take decision ya ngambil keputusan dan bahkan masih berjuang untuk ngalamin kebaikan Tuhan. Mungkin Markus bisa sampaikan sesuatu buat good news. Bukan berarti kami atau kita merasa wah lebih baik enggak sih. Mm-mm. Cuman kita berbagi aja ya sharing Ya. atau memberikan pesan semangat. Eh, yang saya percaya bahwa Tuhan tuh membukakan langkah per langkah. Mhm. Yes. Eh, one step, one step. Mhm. Ya, dia buka satu langkah supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Kalau dia reveal semuanya, ah, misal dia dia udah kasih tahu nih tujuannya mau kemana, tapi dia nggak buka langkah-langkahnya itu, Mhm. Ya, supaya ya. kita terus mengandalkan dia dalam setiap langkah. Nah, pesan buat kita semua, Good News Family dan khususnya juga buat saya, Mhm. tetap percaya, tetap melangkah, dan tetap setia sama Tuhan. Mhm. Karena jangan andelin kekuatan kita masing-masing. Andelin kekuatan Tuhan. Kalau ngandelin kekuatan kita pasti akan kita lemah, pasti kita akan burn out, Ya. pasti kita akan exhausted gitu loh, Mhm. lelah Mhm. gitu loh. Ya. Sampai kapan sih Tuhan? Sampai kapan sih? Tapi Mhm. kalau kita ngandelin kekuatan dari source yang nggak terbatas, ya berarti kita Yes. punya kekuatan yang nggak terbatas ya. Mhm. Tuhan yang mampuin kok, tenang aja. Tapi Yes. biar kita terus ngandelin, percaya, dan terus berjalan sama Tuhan. Jangan berhenti, tapi terus melangkah sama Tuhan. Karena suatu hari nanti, saat saudara dan saya melihat kembali perjalanan hidup, Mhm. baru kita melihat ke belakang. Tuhan tuh mimpin loh setiap langkah. Mhm. Tuhan tuh memimpin perjalanan hidup saya loh. Lewati semua proses, lewati semua bentukan yang pasti nggak enak bagi Mhm. manusia. Pikul salib tuh nggak enak. Ya, betul. Apalagi mematikan daging. Itu Ya, sangat gak enak. sign of flesh. Hal yang mustahil kita lakukan, tetapi itu dimungkinkan sama Iya, Tuhan kalau kita ngandelin dia ya. benar. Ya, ya, ya. Ya, Right. Mm-mm. Itu. jadi kalau hari ini Good News Family belum lihat kebaikan Tuhan sepertinya, jangan berhenti terus berjalan sama dia. Mhm. Karena seringkali kebaikan Tuhan sometimes ya baru terlihat Mhm. di halaman selanjutnya. Mhm. Ya, Ya, kita betul. kalau ngelihat saat ini, kah gimana sih Tuhan gimana? Tapi Mhm. saat kita ngelewatin, nih, baru sadar, tuh kan?
Aku bilang katanya saat ini lu udah mengerti. Sorry ya Bener. saya pakai bahasa Jakarta. Ya, nggak apa-apa. Iya, iya, right. Bener, Iya, bener, bener. karena kita maunya maunya kita ya kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi padahal Tuhan maunya apa yang menjadi maunya Dia. Nah, Iya. dan kita baru sadarin saat kita udah ngelewatin. Tuh kan baru Hmm. sadar. Jadi saran saya tetap setia, tetap percaya dan terus berjalan sama Tuhan. Jangan Yes. berhenti. Jangan berhenti, Gun Soli ya. Walaupun kerasa terseok-seok ya kan, aduh Tuhan capek, Tuhan aduh berat 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 berat. Mm. Terus berjalan, terus berjalan. Step Yes. by step. Ya. Karena endingnya memang harus Tuhan yang dimuliakan ya nih, Pastor Markus ya. Benar, Kalau kita untuk Tuhan merasa lemah ya dimuliakan. memang kita selemah itu, semeleot Benar. itu kita. Melihat itu kita Gun Samli tanpa Tuhan ya. Jadi kalau Yes. orang lihat kita begitu ya karena memang supaya the end of the day-nya itu memang Tuhan yang dimuliakan. Tapi keren sih ya step up dibukanya satu-satu. Karena tahu Hmm, nggak sih kalau kita dibukain gede besar hmm. belum tentu kita mau loh. Nggak usah ya. Ya Iya. nggak sih? Kalau kita Heeh. nih kayak gini plannya. Oh terima kasih. Saya mau Karena ngambil jalur lain Tuhan. habis ini kok turunnya sekencang itu. Oh tidak gitu ya. Iya, iya, Oh, iya. terima kasih gitu. Jadi Heeh. kenapa Oh, udah step up, nggak butuh step Tuhan up. lah, nggak butuh Tuhan lah habis itu. Iya, aduh emang Iya, keren step up gitu ya. Itu sebabnya dibilang pelita ya. Karena hmm. emang cuman dikit, dikit, Dikit. dikit kita Bukan cuman center ya. itu. Ya, iya, satu, satu supaya kita tetap apalagi nih, apalagi gitu ya. Heeh. Iya, iya. Tapi memang Betul. ending-endingnya Tuhan yang dimuliakan itu tujuan yang harus kita pahami as a core untuk ikut Tuhan ya. Iya, Well, Gensongli itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu di episode 2 asik. bersama dan Pastor Markus Adijaya ya. Kami berharap ini boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kita kembali, menguatkan kita. Again, Gensongli kita di sini hanya bercerita tentang life journey, bukan bermaksud bahwa kita lebih baik dari Gensongli, bukan kita sama-sama belajar Yes. sebagai pengikut Kristus yang setia ya. Amin. And finally, saya Indi. Saya Markus. Untuk Good News FM, bisa login selalu at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. God bless. Kak Indi, sudah.